Ya, sebentar Walid, ini masalah Zoom. Jadi sementara kita pakai ini dulu ya. Jadi mohon maaf teman-teman yang memang sementara belum bisa masuk. Tadi jalan keluarnya gitu saja. Apakah nanti ada dari teman itu ada yang menampilkan, ada yang video call lah, video call temennya yang nggak bisa masuk, nanti ditampilkan video callnya gitu. Ya, Bagus. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita pakai Zoom yang bisa ya, yang bisa. Ya, fakultas ya. Dari. Ya, silakan Walid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah itu, saya pakainya qiraat sab'ah gitu aja nggak apa-apa. Ini bahasa Indonesia sudah. Bukan qiraat sab'ah lagi, qiraat sab'ah gitu enak. Jadi pertama urutannya begini ya, orang belajar ilmu qiraat itu. Pertama mengetahui dasar-dasar atau usulul qiraat. Hanya kaidah-kaidah umum pada ilmu qiraat. Nah, apakah kita mengetahui kaidah ilmu qiraat itu pada seluruh imam qiraat atau pada satu rawi saja? Jadi namanya jamak sughra, ada jamak kubra. Kalau jamak sughra itu, nah dalam belajar setiap imam bahkan setiap rawi saja dulu. Jadi kita baca qulun dari awal hingga akhir atau dari awal hingga juz pertama. Kemudian balik lagi kita baca warsh. Pada waktu kita akan membaca qulun, kita harus mengetahui dasar-dasar imam qulun di dalam membaca kalimat Qur'aniyah. Nah, nanti akan kita ketahui bahwa misalnya qulun di dalam majaz munfasil itu punya dua wajah, qasr dan tawassul. Di dalam menjamak itu ada yang sukun dan ada yang silah menjamak. Jadi ada jamak sughra itu begitu, kita membaca per riwayat, kemudian pindah lagi kepada riwayat berikutnya, qulun kemudian warsh, ya. Kemudian baru Ibnu Katsir dari Bazzi, kemudian baru Qumbul, terus baru Abu Amr, riwayat Duri dan Susi, Ibnu Amir, Hisham dan Ibnu Dhawwan, Asim, Syu'bah dan Hafiz, Hamzah, Khalaf dan Khalaf. Tapi itu memerlukan waktu yang lama sekali. Waktu yang lama. Ya. Nah, untuk membaca dari awal juz pertama sampai satu juz itu memerlukan waktu. Ya, tapi kalau sudah dipraktikkan akhirnya nggak apa-apa. Jadi yang menurut saya itu yang paling enak seperti itu. Jadi bil ifrad. Jadi jamak surah. Nah, kemudian yang kedua itu jangan dengan jamak kubro. Kalau jamak kubro itu kita harus mengetahui usulul qiraat bagi seluruh imam qiraat yang 7. Ya, contohnya misalnya begini. Dalam majaz munfasil itu ada yang membaca qasr saja yaitu Ibnu Katsir dan Susi. Ada yang membaca qasr dan tawassul yaitu Qalun dan Nuri Abdul Amr. Ada yang membaca tawassul saja yaitu Ibnu Amir, Asim dan Kisai. Ada yang membaca tul saja yaitu Warsh dan Hamzah. Ini harus dihafali. Nah, konsekuensinya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya diulang-ulangi, caranya bagaimana? Misalnya kita di dalam majaz munfasil, contohnya satu saja itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu. Baca qalun majaz pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Baca qalun majaz kedua, ya ayyuhalladzina amanu.
Baca Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu. Baca Susi, ya ayyuhalladzina. Baca Duri wajah pertama, ya ayyuhalladzina. Baca Duri wajah kedua, ya ayyuhalladzina. Baca Warsh, ya ayyuhalladzina. Jadi seperti itu caranya. Jadi kita di situ apa namanya itu, pada waktu kita mempelajari usul Quran, semua imam qiraat ditampilkan semua dan bagaimana cara mereka. Ini kalau kita sudah terbiasa begitu, ya, maka walaupun kita menggunakan jamak kubro, itu akhirnya terbiasa. Karena ilmu qiraat itu ilmu nadhija wahtaraq. Ilmu nadhija wahtaraq artinya bisa matang dan bisa terbakar. Dan tidak kemana-mana. Dari ke itu juga. Jadi tidak kemana-mana. Ya. Jadi ilmu qiraat itu ilmu yang kaku. Dia tidak bisa dirubah, tidak bisa diapa. Dipias-pias semua. Jadi seperti di sini ya. Apa ya? Mana yang wa minan nasi man yaqul yang ala innahum humul mufsidun. Nah, ini di sini ya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Di sini ada dua kalimat yang terkena perbedaan qiraat, yaitu ala innahum. Ini majazmu. Innahum ini ada mim jamak. Baik ya. Kaidahnya pada qalun di sini qalun pada majaz mufasil punya dua wajah, yaitu qasr dan tawassul. Kemudian innahum ini ada mim jamak. Mim yang menunjukkan jamak mudzakkar. Itu qalun punya dua wajah, yaitu sukun dan. Jadi kalau kita ingin membaca ala innahum, ya, ala innahum, mana itu? Ala innahum, maka urutannya begini. Majaz mufasil lebih dahulu daripada mim jamaknya. Maka kita bacanya qasr dulu. Ala innahum humul mufsidun. Yang kedua qasr silah. Ala innahum humul mufsidun. Kemudian yang ketiga tawassul. Ala innahum humul mufsidun. Yang keempat ya ala innahum humul mufsidun. Ini kalau seandainya majaz munfasilnya lebih dahulu daripada mim jamaknya. Jadi rumusnya begitu. Apabila ini qalun ya, musqalun. Apabila majaz munfasil lebih dahulu, kemudian mim jamaknya lebih akhirnya belakangan, maka cara mengurutkannya begini. Qasr munfasil sukun mim jamak. Qasr munfasil sila mim jamak. Jadi diselesaikan dulu qasrnya itu. Baru beralih kepada tawassul. Tawassul al-munfasil sukun mim jamak. Tawassul al-munfasil sila mim jamak. Jadi coba Syekhul Islam baca ala innahum. Mana Syekh? Qasar sukun. Ya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Terus yang kedua? Qasar silah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ya, yang ketiga? Tawassul sukun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tawassul silah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Jadi di sini ada 4 kali pengulangan. Karena di dalam majaz munfasil ada 2 wajah, di dalam mim jamak ada 2 wajah juga. Maka 2 kali 2 berarti 4. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah
Qasr, sukun, qasr, silah. Tawasud, sukun, tawasud, silah. Coba Dr. Hawashi coba minta salah seorang mahasiswa untuk membaca wa'ala inna. Ya. Silakan. Bila itu suada juga. Iya, Pak. Ya, silakan. Unmute dulu, unmute dulu. Ala gimana, Pak? Yang mana yang ala innahum ya? Alaknya 2, humnya sukun. Ala innahum humul mufsiduna Gunanya, wala gunanya. Gunanya in, 2 harokat in. ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sekarang 2 silah. Mim jamaknya silah. Ala innahum hum in Qasr, silah, qasr. ala innahum La, qasr. 2 harokat. ala innahum Ulangi lagi. Ala innahumu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. yang ketiga apa? Ya, 4 sukun. Sama kayak bacaan kita ya, hafaz ya. Silakan. Ala inna ala 4 harokat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. akhir 4 harokat silah. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Gantinya. Mau gantinya siapa? Apa Walid? Ya, gantinya siapa? Ya, selanjutnya. Itu tadi 7A ya, 7B perwakilan silakan. Aulia, Pak. Siapa? 7B. Aulia silakan Aulia. Aulia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Sudah jelas, Pak? Ya. Yang pertama, Jelas banget. qasar sukun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang kedua, qasar silah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang ketiga, tawasud sukun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang keempat, tawasud silah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bagus ya. Coba sekarang yang mim jamaahnya lebih dahulu. Baru ada majaz mufasil. Jamaah. Wa idza ibtala Ibrahim. Wa idza qila lahum atasnya Walid. Wa idza qila Ayat lahum. 11-nya. Tapi nanti wa idza qila lahum nanti ada situ.
Oh, Oh, iya. oh iya. Laqul ladzina amanu qalu amanna qalu illa syai'an. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya sama saja dengan qalu amanna wa idza khalu illa syai'an. Kita cari yang lain. Masaluhum oleh masaluhum nanti. Wa idza khalu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sudah itu aja yang kedua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini masih tetap ya, baca ilmu fasul dulu. Coba cari yang lain. Apa tunjuk yang lain. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kelas perwakilan kelas C, siapa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ada qasar. Silakan ayat 14. Itu adanya siapa itu? Tolong dikondisikan. Itu kayak yang kelas C, siapa kelas C perwakilan? Coba kosmanya ditunjuk kelas C siapa? Itu cerita tadi. Seekor ubah. Mbahnya siapa mbahnya? Mana mbahnya, Dek? Kelas C, kelas D, dan kelas PIAU masing-masing coba perwakilannya. Tadi Bapak itu baca ada. riwayatnya masih sama yang tadi. Masih sama kolon. Masih sama kayak masih kolon, formasinya juga masih sama. Silakan. Kori mau coba. Ya coba. Wa idza laqul ladzina amanu qari. Silakan. Wa idza qul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang kedua qasar silah. Ya. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kemudian tawassut sukun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian yang terakhir tawassut silah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, sekarang yang mim jamaknya lebih dahulu daripada majaz munfasilnya. Ini wabasyiril ladzina amanu itu juga bisa. Ya. Coba wabasyiril ladzina. Basyir lagi. Ya, wabasyiril ladzina amanu. Di sini kita lihat mim jamak lebih dahulu daripada majaz munfasilnya itu. Walahum fiha azwaj. Di sini mim jamak ada dua ya. Yeah. Anna lahum walahum fiha. Nah di sini ada majaz munfasilnya terakhir. Maka berarti gimana urutannya? Mim jamaknya sukun dulu, baru qasar sukun,
baru tawassul. Kemudian silah qasr, silah tawassul. Coba Dr. Hawashi dibaca tapi tidak semuanya. Jadi yang ada perbedaannya saja. Annalahum jannatin tajri terus walahum fiha annalahumu jannatin walahum fiha azwaj. Coba dicontohkan. Baca dari awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang kedua apa? Walahum fiha. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya terus. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, coba siapa yang baca? Ya tadi yang tunjuk tangan siapa tadi? Rais. Aku nggak ada. Tadi ada yang tunjuk tangan tadi siapa? Silakan. Yang kelas D, perwakilannya siapa? Silakan. Mana kelas D? Saya Pak. Ermi ya, silakan Ermi. Keluarkan suara-suara emasnya, suara-suara peraknya, suara-suara perunggunya. Silakan. Ayat 25 ini ya, silakan. Ermi silakan. Iya Pak. Aku suka. Ya bagi teman-teman yang nggak bisa masuk untuk hari ini bisa ikuti ini di YouTube ya. Ini live YouTube juga ya. Yang pertama apa? Oh di linknya apa nggak tahu. Silakan Ermi. Iya Pak. Cepetan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها Walahum. ولهم Tadi fihanya yang empat harokat. Tadi walahum fihanya taknya 4 harokat sudah belum? belum Ya, kasar harusnya tadi 4 harokat dulu. Coba walahum fiha 4 harokat coba. walahum fiha Fi-nya 2 harokat saja. Fiha. walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan dari Wabashir lagi, Pak. ya, dari Wabashir lagi. Walahumunya tadi. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Wahumu ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. gini ya. Ini Ustadz Hasin pamit ya, tadi beliau ada Zooman juga di MUI. Nah, kita juga kan sudah mau selesai juga. Jadi gini, kesimpulan tadi yang beliau sampaikan terkait dengan metode jamak ya, bahwa metode dulu kalau kita lihat dari praktek membaca Quran dulu awalnya metode jamaknya metode jamak sugro, ifradu riwayat, satu riwayat. Misalnya qulun surah Al-Fatihah sampai Anas diulang lagi. Nah, itu kan nanti untuk baca qulun sendiri saja, kalau kita mau mempraktekkan semua wajahnya, itu kan kita bayangkan dalam satu ayat saja, kalau ada mim jamak dan ada munfasil, itu ada 4 cara kan. Tadi yang kita praktekkan gitu. Saya ada tulisan sebenarnya yang tentang metode jamak ini. Cuma biasa kalau lagi dicari itu nggak ketemu ini. Sebentar. Metode jamak saya udah siapkan.
Ya, artinya yang harus kita perhatikan dalam ketika kita membaca qiraat, itu tadi yang beliau katakan itu harus mengetahui usulul qiraah, kaidah usul ya. Baik itu nanti terkait dengan kita menjamaknya jamak subro ataupun jamak kubro. Kalau jamak kubro itu kaitannya kalau kita menggabung seluruh imam, seluruh riwayat. Nah, itu harus kita perhatikan betul usulul qiraahnya. Nah, makanya ini kita fokus di kolumnya saja dulu kan. Nah, kolum biasanya kalau dalam satu ayat itu ada mim jamak dan ada munfasil, itu sudah bisa dipastikan itu menjadi formasinya menjadi 4. Jadi kalau rinciannya gini rinciannya. Kalau boleh saya gambarkan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh, Boleh, Pak. Pak. Boleh ya. Pak. Boleh banget. Nah, munfasil. Munfasil. Nah, kalau mim jamaknya lebih dahulu, munfasilnya lebih dahulu, jadi contohnya apa munfasilnya lebih dahulu? Apa contohnya munfasilnya lebih dahulu tadi? Ala innahum tadi ya, yang contoh pertama ya. Iya, Nah, Pak. kalau munfasilnya lebih dahulu, maka formasi dalam membacanya, kalau kita mau mempraktekkan, qosor, sukun, qosor, silah. Tawassut sukun, tawassut sukun, tawassut silah. Tawassut silah. Nah, ini kalau munfasilnya lebih dahulu formasinya ini seperti ini. Jadi kita selesaikan dulu tuan rumahnya. Tuan rumahnya dalam hal ini munfasil kan lebih dahulu kan. Kita selesaikan dulu munfasil. Qosor sukun, qosor silah. Tawassut sukun, tawassut silah. Kayak misalnya tadi ayat apa? Ala innahum ya. Iya, Pak. Nah, Pak. untuk lebih jelasnya kita tulis aja ayatnya biar lebih detail ya. Ala innahum. Ayat berapa tadi lupa saya. Ayat 12. 12, Pak. Ayat 12. Ala innahum yufsiduna walakin la yash'urun. Kita klik sini aja. Nah, ini ayatnya. Nah, di sini kan munfasil. Ini munfasil ala amat sih. Ini munfasil, ini mim jamak, berdekatan dia. Nah, ini mim jamak berdekatan. Jadi alanya qosor, mim jamaknya sukun. Qosor silah, tawassut sukun, tawassut silah. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa ya? Pak. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, sekarang formasi sebaliknya. Kalau bagaimana kalau mim jamak lebih dahulu? Seperti tadi yang wabasyiril ladzina amanu kan? Nah, kita ini mim jamak lebih dahulu. Mimul jam'i. Ini munfasil. Munfasil. Nah,
Gimana formasinya? Nanti kita habiskan dulu mim jamaknya. Sukun. Kosor. Sukun. Kosor. Sukun. Sukun sila. Sukun. Nah, sukun sila. Sila. Sekarang Tawasud. tokoh sukun sila. Sukun kosor maksudnya ya. Kosor. Kosor. Oh, tawasud, maaf. Tawasud, Pak. Kok saya grogi gini sih? Nah, baru sila. Sila. Sila kosor. Nah, ini kita belajar. Sila kosor, sila tawasud. Nah, gini kalau formasinya Mim jamak. mim jamak posisinya lebih dahulu dibanding munfasil. Ya, silakan difoto saja ya, atau dicatat boleh dia. Ini baru berkaitan dengan satu riwayat saja. Belum nanti terkait dengan misalnya waras, atau kalau kita gabungkan semua imam itu kalau sudah penggabungan antara imam dan antara rawi itu namanya jamaknya jamak kubro. Kalau ini baru jamaknya jamak sugro. Insyaallah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Allah, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi nanti tolong disiapkan setiap pertemuan, tolong disiapkan nanti kosmanya atau kalian sudah sepakati lah masing-masing kelas. Satu kelas itu satu perwakilan lah. Biar nanti kalau beliau menyuruh untuk membaca, kalian sudah siap itu. Ya. Nah, ini untuk pertemuan ini saya rasa kalian perdalam ini saja juga saya rasa itu cukup. Baru nanti pertemuan berikutnya kita bahas lebih luas lagi terkait dengan misalnya waras dan rawi-rawi lainnya. Atau nanti ini saya share aja lah di ini ya. Saya share di ini. Cuma saya tulis ayatnya dulu yang tadi yang wabasyiril ladzina amanu. Nah, saya share di ini ya di kolom chat aja ya. Kolom chat. Nanti nah, itu sudah masuk ya di kolom chat ya. Yang pembahasan kita hari ini. Biasanya kalau udah nggak ada yang mau nanya, sudah mulai banyak diam, apalagi siang gini itu udah kode kayaknya. Oke, kalau tidak ada lagi, yang cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus kita selesaikan. Katanya ada yang perutnya udah keroncongan, ada yang mau sholat, ada yang mau rebahan, dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal, yang pertama saya ingin ucapkan pertama saya mohon maaf ya.
sama kelas kelima kelas ini karena kelas ini digabung. Mungkin ada beberapa teman yang kurang nyaman. Saya rasa ini adalah keputusan terbaik untuk kelas kita ini semester 7. Karena pertimbangan kita menyesuaikan waktu beliau, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan satu semester ini walaupun digabung, apa yang beliau sampaikan nanti bisa kalian pahami dengan baik. Nah, saya rasa sebuah keuntungan kalian bisa kuliah langsung dengan beliau yang di saat yang lain tidak dapat kelas beliau, kalian alhamdulillah bisa dapat kelas Ustadz Hasim Sakho. Pun nanti paling saya di sini sebagai pendamping saja, sebagai dayang-dayang saja, dayang-dayang. Sebagai pendamping beliau yang seperti ini. Jadi nanti ketika beliau menyampaikan, nanti beliau keluar duluan. Nanti kita buat kesimpulan seperti ini, kita buat tabel seperti ini. Biar perkuliahan kita itu bisa biar ada yang bisa kita pahami dengan baik. Pun kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong kalian catat saja nanti, biar nanti kita diskusikan lagi, kita tanyakan lagi ke beliau di hari Rabu jam 3 ini. Oke? Saya rasa itu. Terima kasih. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Tolong nanti satu orang untuk koordinasi ke Pak Fadil untuk pertemuan berikutnya, biar nanti perkuliahan kita bisa menggunakan Zoom yang sudah ada, bisa mencapai lebih dari 100. Juga tolong untuk absensinya masing-masing kelas tolong didata, nanti dilaporkan ke fakultas masing-masing, dan juga tolong dilaporkan ke saya juga, biar saya juga punya backup-an atau datanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak.